salam sejahtera semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Yuda, saya dosen pengampu mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selamat datang pada seluruh mahasiswa dan setiap orang yang melihat video ini tentunya. Pada materi ini akan membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup dari hak asasi manusia. Yang pertama, kita memahami dulu mengenai pengertian, yang mana pengertian hak asasi manusia bersumber dari berbagai ahli. Yang pertama kita bisa lihat pada intinya keseluruhan ahli baik dari Prof. Sutandio, dari Prof. Muladi maupun Miriam Budiarjo menyatakan bahwa HAM adalah hak fundamental yang melekat dari diri manusia karena memang itu memang sebagai kodratnya dan memang berlaku secara universal. Lalu juga pendapat yang sama disampaikan juga bahwa kehadiran HAM jadi sangat penting menjadi landasan bagi manusia dan merupakan hak yang dimiliki dan hadir dalam masyarakat. Jadi pada intinya pengertian HAM menurut ahli bisa dilihat pada slide ini tentunya. Yang kedua, mengenai pengertian HAM menurut ahli lainnya bisa dilihat pada John Locke dan Leah Levin. Jadi menurut John Locke, manusia itu dilahirkan telah memiliki kebebasan dan hak asasi manusia, yaitu hak untuk atas kehidupannya, kemerdekaan, hak milik, dan hak-hak lain yang dimiliki manusia secara alami, tentunya secara inherent dari saat pada kelahirannya, dan tentunya tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun dan tidak dapat diperoleh dan tidak boleh dicabut oleh negara dan siapapun. Lalu Leah Levin juga menyatakan bahwa konsep HAM sebenarnya memiliki dua pengertian. Yang pertama bahwa hak-hak yang tidak dapat dipisahkan tentunya. Yang kedua, HAM itu tidak bisa dicabut. Lalu juga dia dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum yang mengikat baik kepada diri sendiri secara nasional maupun internasional. Lalu setelah kita melihat pengertian hak asasi manusia dari para ahli, dari ahli di nasional, di tokoh nasional Indonesia dan beberapa tokoh di luar Indonesia tentunya, kita bisa melihat sebenarnya dalam konteks hak asasi manusia di peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita bisa melihat di peraturan nasional ada dua ketentuan yang mendefinisikan secara spesifik hak asasi manusia, yaitu di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, lalu juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia itu sendiri sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang merupakan anugerahnya sehingga dia wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh hukum, pemerintah, dan demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi di sini kita bisa melihat persamaan antara pendapat dari para ahli yang tadi sudah saya disampaikan di beberapa slide sebelumnya, lalu dengan bagaimana apa yang didefinisikan dalam ketentuan hukum positif atau ketentuan hukum peraturan perundang-undangan. Bisa dilihat di dua undang-undang ini. Jadi kita bisa melihat pada intinya dia hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia karena dia adalah seorang manusia gitu. Dan juga ya ini diberikan langsung dari Tuhan Yang Maha Esa dan sehingga memunculkan sebuah kewajiban dari negara sebagai pihak penjamin, lalu di satu sisi setiap individu di jurisdiksi negara tersebut untuk dipastikan terjaminnya hak asasi manusia itu sendiri. Lalu kita bisa melihat bahwa selain pengertian, jadi ada korelasi ya antara para ahli gitu ya dan juga ketentuan perundang-undangan dengan kita melihat sebuah hal yang sifatnya fundamental, yaitu konsep universalitas. Intinya dari konsep universalitas adalah bahwa hak asasi manusia itu harus memiliki persamaan dari setiap satu individu atau setiap orang dengan individu atau orang lainnya. Yang dimana pada intinya kesamaan dari HAM itu adalah dia melekat kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Lalu universalitas moral juga dia harus bisa diidentifikasi berdasarkan lintas budaya dan juga sejarah dan juga harus diidentifikasi secara rasional tentunya. Lalu juga kita tahu dari mana rasionalitas itu melihat dari kode moral yang dimana dia harus didasarkan pada identifikasi kepentingan kemanusiaan yang bersifatnya fundamental. Lalu konsep selanjutnya yaitu bagaimana hak asasi itu melekat, artinya hak-hak itu muncul yang dimiliki manusia sejak awal gitu ya. Jadi sejak bahkan dalam kandungan atau sejak setelah dilahirkan memang ada dua pandangan di sana. Tapi pada saat hak asasi manusia itu melekat
dan dia muncullah ada teori-teori hukum alam atau natural rights theory, yang dimana hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena diri mereka adalah manusia gitu ya. Ya ini sebenarnya masih punya korelasi sebagaimana sudah disampaikan pada slide-slide sebelumnya. Nanti bisa dibaca lebih jauh terkait hak asasi manusia yang melekat ini. Lalu terakhir kita bisa melihat bahwa perkembangan atau dinamika atau perkembangan pemikiran dari hak asasi manusia itu dari generasi, lintas generasi. Yang pertama, generasi pertama yaitu mewakili hak-hak sipil dan politik gitu. Jadi hak-hak yang dimana dia mendefinisikan sebagai dasar bahwa kita ini manusia, contohnya hak atas privasi, hak untuk hidup, gitu, hak untuk memiliki kesempatan dalam politik dan lain-lain. Lalu ada generasi kedua di mana dia mewakili hak ekonomi, sosial dan budaya, misal hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan yang layak. Dan yang terakhir hak generasi ketiga bahwa dia mewakili hak solidaritas dan hak kebersamaan, atau di sini bisa melihat generasi ketiga ini hak yang sifatnya sustainability. Contohnya apa? Misalnya jaminan situasi yang kita dalam situasi yang tidak perang gitu, atau jaminan ada keberlangsungan lingkungan hidup di sana. Jadi memang generasi ketiga ini dia bentuknya hak-hak yang seperti perpanjangan dari generasi pertama dan generasi kedua. Makanya dia mewakili hak solidaritas dan hak bersama gitu ya antar manusia, atau misalnya hubungan antar satu negara dengan negara lainnya. Jadi itu teman-teman dan setiap orang yang menonton, terima kasih. Jadi itu terkait bagaimana pengertian gitu. Kita tadi sudah melihat bagaimana pengertian hak asasi manusia dari ahli, baik ahli-ahli di Indonesia, lalu ada ahli yang bukan dari Indonesia tadi, lalu juga bagaimana definisi dari peraturan perundang-undangan, dan juga bagaimana konsep pemikiran hak asasi manusia terkait universalitas, terkait bagaimana hak asasi manusia itu melekat, dan juga bagaimana tiga generasi hak asasi manusia yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada penjelasan atau video selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya.